Halo teman-teman, kembali lagi di program Retalk bersama saya Aditya Santoso dalam episode Mari Hadapi, Jangan Lari. Kita mulai dengan sebuah dongeng ya. Jadi ada sebuah kisah fabel tentang kepiting dan lobster. Dulu katanya mereka itu berdua antara kepiting dan lobster itu memiliki cangkang yang lembek. Lalu mereka bertetangga di pinggir laut. Mereka bersama-sama sering menelusuri pantai dan bercengkrama bersama. Lalu tak terasa ombak semakin kuat. Kepiting memilih untuk berlindung di karang-karang, sementara lobster memilih untuk menghadapi ombak. Lobster berkata pada kepiting, "Kepiting, ombak ini masih tidak ada apa-apanya. Ini hanya bertambah besar, tapi tidak berbahaya." Lalu kepiting menjawab, "Aku enggan menghadapi ombak tersebut, karena pasti ombak makin lama akan bertambah besar. Aku memilih diam aja di sela-sela karangnya." Akhirnya, ya benar kata kepiting. Tak lama kemudian ombak makin lama makin besar. Namun lobster itu memilih daripada menyerah, dia itu menghadapinya gitu ya, menghadapi ombak tersebut. Hasilnya apa? Kulitnya lobster itu makin lama makin keras dibandingkan kepiting. Dia mampu berenang bebas di dasar lautan, bahkan lobster lebih panjang umur daripada kepiting. Sementara kepiting hanya berani di pinggir laut atau di laut yang dangkal. Dia itu hidup di sela-sela karang secara pengecut, dan pada akhirnya kepiting itu merasa menyesal tidak menerima ajakan lobster. Kalau dia menerima, mungkin saat ini dia sudah bebas, sedang berenang-berenang mengarungi samudra layaknya lobster. Nah, ini bisa kita tafsirkan memang ini adalah sebuah fabel dari negeri Cina yang isyaratkan bahwa antara orang sukses dengan orang gagal, mereka pada awalnya berdiri di start yang sama. Perbedaannya orang yang gagal enggan berlari ke depan ketika menghadapi rintangan, dia berhenti. Sementara mereka yang sukses, ketika ada rintangan mereka memaksa maju. Awalnya itu rintangan itu ringan, tapi makin lama makin berat. Ketika orang sukses terbiasa menghadapi rintangan yang ringan, lalu menghadapi yang sedang, kemudian sulit, sementara orang yang gagal hanya diam di garis start, dan dia melihat bahwa rintangan sudah jadi sulit dan berat. Akhirnya dia tidak bisa menghadapinya karena rintangannya sudah berganti, dan kalau dia mulai ya pasti dia gagal gitu ya. Nah, di situ. Nah, lalu ada sebuah kisah lain tentang pisau. Ceritanya ada dua bilah pisau. Pisau yang pertama itu adalah pisau pemberani dan yang satunya pengecut. Pisau pemberani itu berharap dia itu diambil oleh seorang chef gitu ya. Sementara yang pengecut, saya pengen dalam toko aja lah. Saya nyaman dengan toko ini. Lalu seorang chef itu masuk ke dalam toko tersebut. Si pisau pemberani, dia itu menjatuhkan diri, bukan menjatuhkan ya, mencondongkan diri ke depan. Sementara pisau yang pengecut, dia mencondongkan dirinya ke belakang. Sehingga tentu aja chef itu kan ngambil yang mencondongkan diri ke depan, dia ambil bilahnya, lalu dia beli dari ke toko ke kasir toko tersebut. Si pisau pemberani ini menghadapi hal yang berat ketika dia sudah mulai digunakan. Dia mulai memotong daging, sayur, buah di dapur. Dia bekerja keras siang malam. Bahkan ketika dia mulai tumpul, dia itu diasah. Ketika dia rusak, dia diperbaiki. Hidupnya berat banget. Tapi dia menikmatinya karena dia melewati banyak dinamika. Dia tiada berhentinya dipergunakan oleh para koki. Sementara bagaimana nasib si pisau pengecut? Ya, pisau pengecut mendapatkan hal yang dia inginkan, yaitu adalah diam di toko. Dia takut rusak kan? Dia penakut, dia takut rusak, dipakai oleh chef. Ya benar, dia nggak rusak karena dipakai untuk motong, tapi dia rusak karena dimakan karat. Tubuhnya yang tadinya kinclong mulai berkarat, gagang kayunya yang tadinya bagus, mulus, mulai berjamur. Lalu ya karena nggak laku gitu ya, udah mulai jelek,
Ya, si pisau pengecut ini diambil oleh sang pemilik toko, lalu dibuang ke tempat sampah. Dari kisah ini bisa teman-teman sadari bahwa teman-teman itu bisa saja awalnya memiliki kemampuan yang sama dengan kawan-kawan teman-teman. Sama-sama tangkas di bidang tertentu misalnya ya. Tapi karena teman-teman itu enggan menghadapi masalah dan berusaha untuk tetap diam di zona nyaman, tidak mau maju gitu ya, tidak mau mencoba hal yang baru, tidak mau menghadapi tantangan, maka yang terjadi adalah kemampuan teman-teman itu berkarat. Sementara kemampuan kawan teman-teman yang mencoba maju, dia terasah. Kalau kita lari dari tantangan, kita menghindar dari tantangan, kita membiarkan kemampuan kita berkarat, sehingga akhirnya kita dilupakan dan tersingkir dari kehidupan. Jadi tetaplah menghadapi tantangan, itu berat, tapi nanti teman-teman lama-kelamaan akan merasakan dinamika menghadapi tantangan tersebut. Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di episode depan. Stay healthy, bye-bye.